Halo teman-teman, kembali lagi dengan Sumi Studio. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat vektor dengan 3 cara. Jika teman-teman menyukai file-file vektor untuk dijadikan aset di Microstock, cara ini bisa teman-teman ikuti ya, karena vektor cukup laris di Microstock, terutama di Adobe Stock ya. Kemarin kita juga sudah belajar cara membuat aset JPEG, aset PNG, mockup PSD, dan vektor. Nah, kali ini saya akan mengajari teman-teman cara membuat vektor EPS atau dalam bentuk AI ya, AI dari Adobe Illustrator untuk di-upload di Adobe Stock atau di FreePik dan di Victizi. Karena file-file vektor seperti ini banyak diterima di beberapa Microstock ya teman-teman. Biasanya para pelaku desain suka dengan vektor-vektor di Microstock karena vektor sangat mudah untuk digunakan dan diaplikasikan di media mereka masing-masing, di desain-desain mereka masing-masing. Jadi kita akan coba membuat beberapa teknik membuat vektor yang akan kita buat melalui 3 aplikasi yang berbeda. Yang pertama adalah lewat CorelDRAW ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan CorelDRAW. Saya buat halamannya A3 supaya luas ya teman-teman. Yang kedua, kita akan menggunakan Adobe Illustrator ya teman-teman. Kita akan memakai halaman 4000 pixel kali 4000 pixel supaya nanti pixelnya bisa besar. Saya akan create dulu untuk mempersiapkan halaman yang akan kita gunakan ya teman-teman. Oke, halaman di Adobe Illustrator sudah saya siapkan ya teman-teman. Yang ketiga, kita akan menyiapkan aplikasi yang bernama Vector Magic ya. Ini sangat mudah sekali apabila teman-teman tidak memiliki basic di CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Teman-teman tetap bisa membuat vektor melalui aplikasi Vector Magic ini. Melalui Vector Magic ini kita tinggal klik saja dan vektor akan tercipta dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu membuka atau mempelajari CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Tetapi kalau teman-teman menguasai Adobe Illustrator atau CorelDRAW, nanti kita akan mencoba di kedua aplikasi tersebut dan saya tambahi di Vector Magic. Teman-teman silahkan memilih, teman-teman lebih prefer atau lebih condong suka memakai aplikasi yang mana. Kita akan meminta bantuan AI untuk membuat gambar ya teman-teman. Gambar yang akan kita buat nanti akan kita olah menjadi vektor di 3 aplikasi tersebut. Saya akan mencari referensi dulu ya teman-teman. Seperti biasa kita akan melakukan riset setiap kali kita membuat aset ya yang akan diupload ke Microstock. Saya akan masuk ke halaman kontributor Adobe Stock ya teman-teman. Di sini saya akan mereset beberapa file yang banyak diminati di Adobe Stock. Di halaman kontributor ini nanti akan ada tulisan insight ini ya teman-teman. Nah, di sini silahkan diklik, lalu diklik yang recent top seller. Nah, di sini kita akan mempelajari aset-aset vektor milik top seller yang ada di Adobe Stock. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama foto, illustration, dan vektor. Karena kita akan membuat vektor, kita akan mengklik yang vektor saja ya teman-teman. Di sini kita akan ATM ya seperti biasa, mengamati, menirunya, dan kita akan memodifikasinya melalui AI. Di sini saya akan mencari vektor yang simple ya teman-teman, karena kita akan tracingnya melalui beberapa aplikasi. Oleh karena itu, seperti biasa ketika memilih vektor, pastikan mencari yang flat, tidak ada gradasi warnanya, supaya ketika di tracing nanti hasilnya rapi ya, tidak ada yang cacat. Di sini saya menyukai ini ya teman-teman, milik profilnya, milik akunnya bernama Venimo ya. Di akun Venimo ini dia sudah memperoleh downloadan lebih dari 250.000 kali download ya teman-teman. Artinya aset-aset yang ada di profil dia, di portofolio dia sudah sangat banyak dan jumlah downloadnya juga sudah sangat banyak sekali, sehingga saya akan meniru ya teman-teman, mencari gambar-gambar seperti apa yang banyak di download di akun ini. Ini adalah tampilan akun milik Venimo ya teman-teman. Di sini ada beberapa gambar portofolio milik dia. Gambarnya seperti ini teman-teman, vektor sederhana seperti ini. Saya akan mencari gambar-gambar yang simple saja supaya nanti ketika di tracing atau dibuat dalam bentuk vektor kan lebih mudah ya teman-teman. Contohnya ini ya, saya tertarik dengan gambar ini, saya akan mencobanya. Ketika kita ingin ATM gambar-gambar dari akun di Adobe Stock ya, teman-teman bisa menggunakan
menggunakan dua cara. Nanti silahkan teman-teman yang pertama mengcopy judul ini saja, tetapi pastikan judul yang ditulis oleh akun ini panjang dan detail ya teman-teman, supaya nanti ketika kita membuat judul ini sebagai prompt di AI, nanti AI membacanya lebih bagus hasilnya ya. Tetapi karena ini judulnya kurang detail ya teman-teman, hanya sedikit informasi, kita tidak bisa menggunakan judul ini sebagai prompt. Oleh karena itu saya akan mengambil gambar dari akun ini saja, supaya nanti saya akan meminta ChatGPT untuk membuatkan prompt dari gambar ini. Silahkan disimpan ya teman-teman gambarnya, di save saja. Setelah itu silahkan teman-teman membuka ChatGPT ya. Di ChatGPT ini kita bisa meminta untuk membuatkan prompt, kita upload saja gambarnya, lalu kita minta untuk membuatkan prompt. Di sini saya sudah mengupload ya teman-teman. Silahkan kalau teman-teman ingin mengupload, nanti diseret saja, dimasukkan ke ChatGPT ini, atau di sebelah sini unggah dari komputer. Nanti ketik saja buatkan prompt bahasa Inggris dari gambar ini, dari ChatGPT akan membuatkan prompt seperti ini. Walaupun gambarnya sama, apabila teman-teman juga mendownload gambar ini, ketika kita meminta prompt dari ChatGPT ini, promptnya nanti tidak akan persis seperti ini ya teman-teman. Nanti prompt dari saya dan milik teman-teman akan berbeda, jadi hasilnya juga tidak akan sama. Nanti hasilnya akan jadi random ya teman-teman. Ini akan saya copy, saya akan meminta image FX ya teman-teman. Silahkan teman-teman membuka image FX dengan VPN. Apabila teman-teman belum tahu cara membuka image FX, silahkan membuka video saya sebelumnya mengenai vektor ya, pembuatan vektor. Di image FX ini kita bisa menggunakan VPN untuk masuk saja. Setelah masuk seperti ini, VPN-nya bisa dimatikan untuk mempercepat proses generate, karena ketika VPN-nya masih on, kadang proses generate-nya itu agak lama. Oke, saya kopas di sini ya teman-teman. Di sini juga bisa diatur settingnya. Apabila teman-teman ingin landscape bisa, mau square, portrait, untuk mobile juga bisa ya teman-teman. Saya akan memakai yang landscape saja karena gambar aslinya tadi di sini juga landscape ya teman-teman. Maka saya meminta image FX untuk membuat yang versi landscape. Di sini saya tadi sudah create hasilnya seperti ini teman-teman. Di sini image FX memberikan 4 pilihan gambar, atau kita juga bisa mengambil 4-4-nya ya teman-teman. Pastikan untuk memilih gambar yang rapi dan tidak cacat ya. Di sini ada cacat ya, di atapnya ini tidak sinkron, tidak simetris dengan bangunan. Saya tidak akan ambil. Di sini cukup rapi, tetapi di sini ada detail yang cukup kecil-kecil ini ya teman-teman. Ini nanti kalau kita tracing ya, kemungkinan akan berantakan, jadi tidak rapi ya. Saya akan menghindari. Saya hanya akan memilih gambar yang simple saja dan flat, tidak banyak detail. Di sini gambarnya kurang cerah, saya tidak terlalu suka. Kalau teman-teman dari 4 gambar yang dihasilkan tidak menemukan gambar yang bagus, silahkan teman-teman create lagi saja sebanyak-banyaknya. Di sini cukup bagus ya teman-teman. Ini saya akan mencoba mengambil ini. Saya akan meng-create lagi ya teman-teman. Biasakan ketika teman-teman meng-create gambar di AI menggunakan prompt, cukup satu prompt untuk 4 gambar saja. Kalau sudah mendapatkan 4 gambar, silahkan membuat prompt baru. Silahkan minta ChatGPT untuk membuatkan prompt seperti proses dari awal tadi. Di sini image FX hanya memberikan 3 ya, tidak masalah. Saya akan mencari gambar yang tidak banyak detail supaya nanti ketika di tracing tidak rusak detailnya, dan pastikan tidak ada gradasi warna ya. Kita ambil yang flat seperti ini saja. Saya suka ini, saya ambil. Ini ada cacat ya, di sini bangunannya ada di atas ini. Di sini juga warnanya ini tidak bagus ya, warna bangunannya sama seperti yang di belakang. Oke, saya cukup 2 saja ya teman-teman. Ini hanya untuk pembelajaran. Nanti teman-teman silahkan mendownload sampai 4 gambar untuk satu prompt ini. Proses selanjutnya teman-teman silahkan membuka file yang tadi, dicek semuanya. Di sini tadi saya mendownload dari Adobe Stock ya teman-teman. Gambarnya seperti ini. Saya generate di image FX, gambarnya seperti ini. Size-nya 800 KB. Sebenarnya kalau teman-teman ingin langsung mengupload gambar ini juga bisa, tetapi harus di upscale dulu ya. Jadi nanti gambarnya bentuknya JPEG bukan vektor. Saya cek di sini, walaupun pecah seperti ini, nanti kalau kita buat vektor nanti gambarnya tidak akan pecah seperti ini. Saya biasanya ketika mau memvektorkan ya, saya upscale terlebih dahulu gambarnya supaya gambar yang nanti dihasilkan juga lebih tajam ya. Karena ketika di Vector Magic ya teman-teman, kadang gambar yang dari image FX ini tidak diterima karena tidak support gambarnya, tetapi akan kita coba ya. Kita coba satu dulu. Ternyata di sini bisa ya teman-teman. Kalau di punya teman-teman di sini nanti Vector Magicnya tidak menerima gambar dari hasil image FX nanti, silahkan teman-teman di upscale dulu gambarnya. Di upscale-nya bisa pakai Fastone Photo Resizer ya. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi.
aplikasi, nanti silahkan di upscale di aplikasi tersebut. Tetapi kalau teman-teman mencoba dan gambarnya ternyata langsung bisa dimasukkan ke Vector Magic, silahkan langsung saja, tidak perlu di upscale. Oke, kita yang pertama akan menggunakan Vector Magic ya teman-teman. Kita sudah memasukkan gambar ini ya, satu gambar. Ketika teman-teman ingin instan saja ya teman-teman, silahkan dipilih yang ini ya, yang paling atas ini, fully automatic, karena satu klik saja nanti sudah beres, tidak perlu setting-setting. Seperti di advance ini sebenarnya bisa di setting-setting ya teman-teman, tetapi kalau teman-teman ingin cepat ya, karena kita inginnya aset di Microstock lebih banyak ya, dan cara membuatnya cepat dan efisien, maka langsung saja di automatic ini. Teman-teman juga bisa membuat vektor di sini secara massal ya teman-teman, lebih dari satu bisa. Nanti caranya akan saya ajari ketika kita membuat banyak sekaligus. Tetapi kalau di Adobe Illustrator dan CorelDRAW, teman-teman tidak bisa langsung banyak ya, harus satu-satu menyimpannya. Itulah keunggulan kita kalau memakai Vector Magic. Oke, prosesnya sudah selesai ya teman-teman. Kita akan mengecek hasilnya. Hasil dari tracing Vector Magic ini cukup bagus ya teman-teman. Di sini tidak banyak cacat karena kita memilih gambar yang tidak ada gradasinya ya. Di sini flat semua, jadi tidak ada garis-garis yang rusak ya teman-teman. Cukup rapi. Kita akan menggunakan ini ya nanti. Oke teman-teman, di Vector Magic ini juga teman-teman kalau mau menghapus backgroundnya juga bisa menggunakan ini ya teman-teman. Kita akan coba ya, kita menghapus backgroundnya. Ketik saja yang iris ini dan kita klikkan ke backgroundnya ya teman-teman. Nah, backgroundnya akan hilang seperti ini teman-teman. Silakan teman-teman kalau mau menggunakan tools ini juga bisa, mau menghilangkan backgroundnya seperti ini juga bisa. Saya iseng ya akan mencoba tanpa background seperti ini. Kita akan lanjut ya teman-teman. Nah, di sini nanti ketika teman-teman mau mengekspor ya gambar ini, teman-teman bisa menyimpannya dalam bentuk AI Adobe Illustrator, EPS atau SVG ya. Tiga ini bisa dimasukkan ke Adobe Stock. Kalau di CorelDRAW atau di Victizy, pastikan untuk yang EPS saja ya teman-teman. Kalau di Adobe Illustrator bisa antara tiga ini. Untuk amannya saya akan memakai yang EPS ini saja teman-teman. Judulnya bisa ditulis ya. Nah, judulnya sudah saya tulis, City Landscape with Buildings, Hills and Trees ya teman-teman. Ini saya tinggal save saja, hasilnya sudah tersave ya dalam bentuk EPS. Kalau teman-teman juga ingin mendownload versi JPEG atau PNG juga bisa, yang di bawah ini ya teman-teman. Kita bisa mengekspornya juga dalam bentuk JPEG atau PNG. Untuk scale-nya di sini pastikan yang paling banyak ini ya teman-teman, bisa sampai 400% ya kalau mau mengambil gambar ini dalam bentuk JPEG atau PNG. Tetapi teman-teman sebenarnya tenang saja kalau di Adobe Stock ya. Di Adobe Stock kita mengupload EPS-nya saja sudah bisa, tidak perlu mengupload EPS dan PNG atau JPEG ya, karena nanti di Adobe Stock akan otomatis dia akan mengenali dan akan membuat versi PNG atau JPEG-nya. Jadi ketika kita mengupload EPS ya teman-teman di Adobe Stock, tipe filenya nanti dari Adobe Stock langsung otomatis menampilkan JPEG-nya juga sebagai preview. Jadi nanti secara otomatis kita mengupload AI ini atau EPS, nanti yang JPEG di sini akan ikut. Jadi kita tidak perlu mengupload dua file seperti ini. Tetapi kalau di FreePic atau Victizy kita harus mengupload dua ya teman-teman, JPEG-nya dan EPS-nya. JPEG-nya sebagai preview dan EPS-nya sebagai file mentahnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menguploadnya di FreePic, pastikan yang export ini juga disimpan ya teman-teman di JPEG ya. Kalau di FreePic dia butuhnya JPEG dan EPS. Tetapi karena saya akan menguploadnya di Adobe Stock, saya hanya perlu EPS-nya saja. Saya akan mengeceknya ya teman-teman, di hasilnya di download ya. Hasilnya seperti ini, filenya 114 KB, filenya EPS. Itu hasil dari Vector Magic ya teman-teman. Ini nanti sudah bisa saya upload di Adobe Stock. Oke, cara yang kedua adalah memakai Adobe Illustrator. Teman-teman silahkan membuka Adobe Illustrator dan membuat halaman 4000 pixel kali 4000 pixel seperti ini. Silahkan masukkan gambar dari Image FX tadi ya teman-teman. Saya akan memasukkannya. Nah, di Adobe Illustrator dia ternyata tidak mau teman-teman dimasuki oleh gambar yang langsung dari Image FX tadi ya. Gambar file dari Image FX tadi. Di sini gambar dari Image FX tadi yang belum kita upscale ditolak ya oleh Adobe Illustrator. Oleh karena itu kita akan mengupscale gambarnya terlebih dahulu ya. Kita akan menggunakan Fastone Photo Resizer. Untuk link downloadnya saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Ini gratis. Silahkan teman-teman membuka seperti ini, cari gambar yang tadi ya teman-teman. Klik saja ini untuk view yang lebih besar. Saya akan mencari gambar yang dari Image FX yang tidak mau dibuka di Adobe Illustrator tadi. Nah, gambarnya ini ya teman-teman. Saya akan masukkan, add saja. Teman-teman kalau mau mengupscale banyak sekaligus juga bisa ya teman-teman.
misalkan 2 ya, saya mau mengupload 2, nanti di add all saja teman-teman. Nanti di add saja teman-teman. Jadi di sini ada 2 file ya. Di 2 file ini nanti akan saya convert menjadi lebih besar ya gambarnya. Untuk settingnya di advanced option ini teman-teman silahkan di setting seperti ini, resize-nya dibikin 400% dan DPI-nya dibikin 300 dan 300. Sekali lagi resize-nya 400%, DPI-nya 300 kali 300, di OK. Settingnya hanya ini saja, langsung convert. Di sini karena namanya sama, dia akan menimpa gambar yang tadi ya teman-teman. Saya akan yes to all saja. Maka nanti gambar yang dari ImageFX tadi akan tertimpa dengan file baru ini yang sudah kita upscale. Prosesnya cepatnya teman-teman, 2 gambar ini hanya hitungan detik sudah selesai. Saya akan cek filenya di folder download ya teman-teman. Di sini sudah menjadi 7 MB ya teman-teman. Yang tadi 800-an KB sudah menjadi 7 MB. Oke, kita akan coba lagi teman-teman. Kita masukkan ke Adobe Illustrator. Langsung geser saja apakah di Adobe Illustrator dia menerima gambarnya. Oke, teman-teman, sukses ya teman-teman. Kita masukkan bisa. Kita akan perlebar gambarnya supaya lebih besar ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan men-tracing gambarnya. Caranya adalah klik gambarnya, langsung klik image trace ya, ini di atas ini. Silahkan tunggu prosesnya, gambarnya akan seperti ini. Langsung kita masuk ke yang ini ya, preset ini. Pilih yang 6 colors atau 16 colors. Silahkan kita tunggu prosesnya. Jadi teman-teman di sini prosesnya mudah ya, cuma klik-klik saja teman-teman, tidak perlu men-tracing manual. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Kita klik expand ya untuk memisahkan gambar-gambarnya ini. Kita ungroup supaya elemen-elemen kecil yang di sini bisa nanti kita edit. Misalkan di sini sudah jadi ya, kita akan ambil ini saja, bisa diambil seperti ini teman-teman. Karena kita sudah ungroup, di sini juga bisa nanti elemen-elemen ini sudah bisa dipisahkan. Kalau mau dihapus backgroundnya tinggal klik ini, dihapus saja. Nah nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Saya tidak akan menghapus backgroundnya yang ini ya teman-teman, seperti ini saja. Nanti saya akan upload juga seperti ini. Di sini kualitasnya mirip ya teman-teman dari Vector Magic tadi. Tidak banyak cacat karena di sini tidak banyak gradasi warna, langitnya juga warnanya flat satu warna saja. Oke, ketika sudah ya cuma gitu saja, kita akan save teman-teman menjadi IPS ya, seperti yang tadi ya. Pastikan yang ini IPS ini, Illustrator IPS. Kalau teman-teman mau mengupload dalam bentuk AI ini, Adobe Illustrator atau SVG juga boleh, tetapi saya akan save nya IPS ini ya teman-teman. Judulnya akan saya bikin 2 ini ya, seperti yang tadi. Saya buat perbandingan nanti. Pastikan kalau IPS pakai yang 10 ini ya teman-teman, Illustrator 10 IPS. Oke. Ya sudah jadi teman-teman, kita sudah mendapatkan 2 gambar ya di sini. 1, 2, ini dari vektor tadi, ini dari Vector Magic ya teman-teman. Kalau yang ini dari Adobe Illustrator, ada perbedaan di kualitas ya, besaran filenya berbeda. Kalau ini dari Vector Magic tadi 100 KB saja, kalau yang dari Adobe Illustrator 5 MB. Nanti ini akan mempengaruhi teman-teman di FreePic dan VicTG. Biasanya lebih suka yang filenya besar seperti ini teman-teman, yang 5 MB, karena mereka maunya minimal itu 2000 pixel kali 2000 pixel. Sementara kita tadi Adobe Illustratornya di setting menjadi 4000 pixel, maka nanti ketika IPS ini masuk ke FreePic bisa. Tetapi kalau di Adobe Illustrator lebih simple teman-teman, mau yang besar ini bisa, mau yang kecil ini juga bisa. Jadi di Adobe Illustrator lebih longgar ya teman-teman, tidak perlu menyertakan JPEG-nya juga. Oke, cara yang ketiga kita akan membuka Corel Draw. Di sini saya setting A3 ya supaya luas. Di sini tampilannya seperti ini. Saya buat landscape saja. Saya akan masukkan gambarnya. Tadi pilih salah satu saja. Kita masukkan, drag saja ya teman-teman. Kita sesuaikan. Kalau teman-teman belum pernah masuk ke Corel Draw, silahkan ikuti langkah-langkah saya ya teman-teman. Tidak perlu menguasai semua tools ini, tidak perlu. Di sini kita hanya menggunakan beberapa tools saja, mirip seperti Adobe Illustrator. Kita klik gambarnya, nanti kita klik yang trace bitmap ini, pilih yang detail ya teman-teman. Nah nanti ketika kita klik, nanti kita akan mendapati satu kotak seperti ini. Oke teman-teman, di kotak ini nanti teman-teman silahkan di bagian detail ini diatur 100 ya, supaya detailnya nanti maksimal menjadi 100%. Nanti ketika sudah oke saja. Mungkin prosesnya akan tergantung dengan spesifikasi laptop teman-teman ya. Ketika teman-teman laptopnya bagus, biasanya proses creating atau tracing di Corel Draw ini lebih cepat, atau kadang juga bisa membuat laptop teman-teman hang ya, tidak seringan Vector Magic, karena di Corel Draw cukup
banyak ya memakan RAM. Jadi teman-teman pastikan ketika mau trace bitmap di CorelDRAW, apalagi gambarnya cukup complicated ya, banyak seperti ini, pastikan teman-teman laptopnya mumpuni ya, RAM-nya besar, dan pastikan untuk kondisi laptop teman-teman prima ya. Ketika sudah selesai nanti tampilannya akan seperti ini. Kita pisahkan, ini gambar yang asli ya teman-teman dari ImageFX tadi. Yang ini gambar yang hasil tracing ya. Di sini langsung terhapus backgroundnya, tidak ada. Kita perbesar coba, apakah ada yang cacat. Di sini kita cek, lumayan bagus ya. Walaupun kalau kita perbesar sampai ukuran kecil ya teman-teman, kita cek di sini banyak garis-garis yang rusak ya teman-teman. Di sini garisnya tidak konsisten, tidak lurus. Di sini banyak kerusakan-kerusakan, tidak seperti dari Vector Magic atau Adobe Illustrator tadi ya. Biasanya saya mau tracing di CorelDRAW ini ketika gambarnya simpel-simpel saja teman-teman, seperti karakter atau logo, karena logo biasanya kecil dan simpel. Kalau complicated seperti ini banyak ya gambarnya dan warnanya banyak seperti ini, saya biasanya tidak menggunakan CorelDRAW karena hasilnya biasanya seperti ini teman-teman, walaupun kita sudah mengatur detailnya sampai 100 ya. Pilihan kembali lagi kepada teman-teman ya. Apabila teman-teman puas dengan seperti ini, gambarnya seperti ini, silahkan nanti save ya teman-teman. Kita akan save nya menjadi SVG atau di Corel kita bisa memilih di sini ya, di save-nya bisa AI, Adobe Illustrator juga bisa. Di sini juga bisa untuk SVG ya teman-teman. Di sini juga bisa untuk EPS ya teman-teman. EPS bisa, SVG juga bisa, AI Adobe Illustrator juga bisa. Saya akan mencoba yang EPS nya supaya sama dengan yang sudah kita save tadi. Kita akan buat 3 di sini. Kita export saja, kita oke. Kita cek di sini teman-teman. Sini ada 3 file ya teman-teman. Di sini tadi yang 100 KB ini dari Vector Magic, yang 5 MB dari Adobe Illustrator, yang 2 MB dari CorelDRAW. Jadi itu teman-teman, cara membuat vektor menggunakan bantuan 3 aplikasi ya teman-teman. Ada Adobe Illustrator, Vector Magic, dan CorelDRAW. Setelah kita memperoleh file EPS ya teman-teman, kita bisa menguploadnya langsung di Adobe Stock. Untuk menghemat kuota ya teman-teman, untuk menghemat kuota internet, kita pilih yang kecil saja, karena kecil seperti ini pun bisa diterima di Adobe Stock ya. Kita drag saja. Di sini kita hanya memerlukan 1 file EPS saja teman-teman, tidak perlu menyertakan JPEG ya, tidak seperti FreePic. Sembari menunggu di Adobe Stock, kita coba ya, kita upload juga di FreePic ya teman-teman. Silahkan teman-teman membuka dashboard FreePic-nya masing-masing. Nah di sini teman-teman silahkan mengupload ya. Kalau vektor di sini, IPS file vektor di sini diwajibkan untuk mengupload vektor IPS dan JPEG ya teman-teman. Vector files must be uploaded together with a JPEG preview. Jadi kita harus menyiapkan JPEG-nya dan IPS ya. Untuk JPEG-nya kita bisa menggunakan gambar yang sudah di upscale tadi, atau hasil dari penyimpanan langsung dari Adobe Illustrator, dari Vector Magic, atau dari CorelDRAW ya teman-teman. Silahkan memilih. Kalau saya langsung menggunakan yang kita upscale tadi saja. Saya akan memilih gambar atau IPS yang paling besar ya resolusinya. Di sini saya ambil yang 5 MB. Ini hasil dari Adobe Illustrator. Saya sertakan dengan gambar preview JPEG-nya ya teman-teman. Di sini tadi gambarnya yang JPEG tadi sudah saja upscale. Saya akan pakai 2 ini ya, IPS dan JPEG. Saya drag saja, masukkan. Di sini teman-teman ada tanda seperti ini ya teman-teman. Artinya apa? Di sini kita harus mengganti nama dari JPEG-nya karena namanya harus sama dengan IPS ya teman-teman. Jangan lupa untuk memberi nama yang sama persis dengan file JPEG-nya. Saya akan ubah yang ImageFX ini seperti nama file IPS-nya. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali ya, walaupun 1 huruf atau 1 koma. Saya masukkan lagi teman-teman. Apakah bisa sekarang? Di sini yang IPS tadi di sini terbaca 6 MB, JPEG-nya 7 MB. Sembari menunggu yang FreePic, kita cek ya yang Adobe Stock tadi. Di sini sudah masuk ya teman-teman. Kita tinggal memasukkan metadata. Di sini tadi kita memakai AI ya teman-teman. Kita klik saja. Di sini judulnya kita masukkan saja, keywordnya kita masukkan saja, suggestion dari Adobe Stock-nya. Sudah ya. Kalau sudah muncul hijau seperti ini berarti sudah bisa di submit. Oke, kita centang saja teman-teman, kucing, submit. Oke teman-teman, ketika teman-teman mengupload gambar, vektor, JPEG, PNG, dan yang lain-lain ke Adobe Stock, sebaiknya saran saya untuk memberi nama ya di file seperti ini. Jangan sampai namanya acak ya, atau angka doang, atau tulisan image aja.
seperti ini. Pastikan ini ada judulnya seperti ini ya teman-teman, yang mendeskripsikan file yang ada di dalamnya, karena ada rumor yang mengatakan bahwa nama file itu akan mempengaruhi keterbacaan atau SEO-nya dari Adobe Stock ya teman-teman. Jadi bukan hanya titel ini saja yang akan mempengaruhi pencarian, tetapi nama filenya juga akan mempengaruhi. Tapi itu masih belum terbukti 100%, tetapi untuk jaga-jaga pastikan untuk filenya dirapikan ya teman-teman, diberi judul juga. Kita cek di FreePic apakah sukses. Oke, sudah masuk hijau semua ya teman-teman. Kita cek ya untuk metadatanya, di upload bagian ini. Di sini sudah masuk, dua file sudah menjadi satu, JPEG dan EPS sudah menjadi satu ya teman-teman. Di sini kalau mau dicentang ini boleh created with artificial intelligence. Kalau misalkan teman-teman tidak mau mencentang ini juga bisa, karena di FreePic nanti akan otomatis mendeteksi. Untuk titelnya ternyata sudah dibuatkan ya otomatis oleh FreePic. Di keywordnya juga sudah dimasukkan ya teman-teman oleh FreePic secara otomatis. Langsung saya submit saja teman-teman. Oke, submit sudah selesai, masuk ke preview ya teman-teman. Kita tunggu saja apakah diterima. Di Victiji juga sama ya teman-teman, prosesnya seperti di FreePic. Silahkan dicoba. Oke teman-teman, itu saja ya teman-teman. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.